Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 1 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Referensi renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Saudara-saudari terkasih, semua orang pasti merasa bahagia ketika mengalami kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Yesus datang ke dunia untuk melenyapkan berbagai penyakit tubuh dan jiwa kita, supaya mampu menyambut sabdanya dan menekuninya dalam hidup. Usaha apapun untuk kesembuhan harus selalu didasari iman yang kokoh pada Yesus. Sudahkah kita sungguh beriman pada kuasa Yesus? Apakah kita masih ada keraguan, bahkan memilih penyembuhan yang lain dalam hidup? Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, bukan hanya ibu mertua Simon, tetapi banyak orang. Dengan menghardik penyakit yang diderita ibu mertua Simon, seketika itu juga ia sembuh. Yesus menunjukkan bahwa ia adalah anak manusia dan juga anak Allah yang maha tinggi yang mempunyai kuasa. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan setan sendiri yang menyebut Yesus sebagai anak Allah ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi ia juga memberikan pengharapan bagi banyak orang tentang Allah yang berbelas kasih. Yesus memberikan sukacita yang luar biasa kepada orang-orang kecil yang tidak mempunyai harapan lagi dan pegangan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kita pun hendaknya sama seperti orang-orang yang selalu berharap, beriman, dan mempunyai harapan akan kasih Allah. Sebagaimana jemaat perdana di Kolose yang diceritakan dalam bacaan pertama. Mereka semakin beriman akan Yesus Kristus dan saling mengasihi satu sama lain. Kita pun sebagai umat Allah dan pengikut Yesus Kristus hendaknya selalu beriman seperti Yesus mengharapkan kita untuk beriman padanya. Hendaknya juga kita saling mengasihi satu sama lain sebagaimana jemaat perdana di Kolose. Saudara-saudari terkasih, harus kita akui bahwa ada begitu banyak berkat dan rahmat yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai dari bangun tidur di pagi hari dan kembali tidur pada malam hari, ada begitu banyak kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Kebaikan itu hadir entah melalui sesama yang kita jumpai maupun pengalaman yang kita alami. Persoalan yang kerap kali muncul adalah kita tidak sadar bahwa segala yang kita alami, berkat dan rahmat yang kita terima, semuanya merupakan kebaikan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidaksadaran bahwa apa yang kita alami dan terima berasal dari kemurahan dan kebaikan Tuhan
inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudari terkasih, bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita semua tentang rasa syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan yang kita terima setiap hari. Kita pun dididik untuk menjadi orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yesus memang sungguh Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan menghidupkan orang yang sakit, baik badani maupun rohani. Maka setan pun diusir dari orang yang kerasukan, sehingga orang itu menjadi merdeka dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, kita semua adalah juga orang yang kadang sakit. Bahkan mungkin saat ini kita sedang sakit, entah sakit fisik, psikis, atau rohani. Marilah kita datang kepada Yesus dan kita ungkapkan semua sakit hidup kita kepadanya. Kita buka semua kesakitan kita kepada Dia. Dengan rendah hati kita mohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, aku orang sakit, sembuhkanlah aku. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.